Shalom jemaat Tuhan. Kembali lagi kita bersama di ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami bersatu. Kami kembali ke dalam hadirat-Mu Tuhan untuk menyembah nama-Mu Tuhan. Yes, benar Tuhan, Kau yang Alfa dan Kau yang Omega. Kau yang awal dan Kau yang akhir. Kau Bapa, Kau Allah yang setia. Kau selalu setia menemani kami. Kau Allah yang sangat baik. Sungguh baik. Kau sangat mengerti Tuhan. Bagi yang sedang berletih lesu, bagi yang sedang berbeban berat, hamba-Mu percaya kasih kebaikan Tuhan selalu ada. Hamba-Mu juga percaya saat hamba-Mu dan kami semua menyembah nama-Mu Tuhan, segala beban, masalah sudah teratasi di atas kayu salib-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi lakukan penuaian Tuhan. Kami mau lagi lebih dalam lagi menyembah di dalam hadirat-Mu bersama Roh Kudus. Dan sebab Roh Kudus juga tidak pernah berhenti bekerja atas hidup kami. Hanya nama-Mu yang kami sembah, kami mau meninggikan nama-Mu. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, mau mengasihi-Mu. Ku mau mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau
Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lalu mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, ku mengasihi Engkau Tuhan, sebab Engkau satu-satunya yang ku percaya, Kau yang ku andalkan, Tuhanku yang hebat, Tuhanku yang ajaib. Ku bersyukur, ku berdoa hanya dalam nama-Mu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, Kau ajaib Tuhan. Ku menyembah nama-Mu, ku bersyukur atas-Mu Tuhan. Ku bersyukur, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya Engkau, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati,
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau satu-satunya Tuhan yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, ku mengandalkan Engkau Tuhan. Satunya yang ku percaya, selamanya ku percaya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, 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 oh. Karena Engkau Tuhan, karena nama-Mu Tuhan, Kau tak pernah hilang di tengah badai. Di semua lembah ku kan menari dan bersuka. Karena-Mu Tuhan, ku memuji nama-Mu, menyembah-Mu, bersorak meninggikan nama-Mu. Ini kesaksianku Tuhan, Kau menjawab doaku. Ku kuat karena-Mu, Kau ada di dalamku. Ku mau bersyukur karena pribadi-Mu. Karena-Mu Tuhan, karena-Mu Yesus, karena-Mu hatiku bersuka. Karena-Mu Tuhan, karena-Mu Yesus, ku percaya kepadamu. Karena-Mu aku hidup, karena-Mu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cinta-Mu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Kau terindah. Oh Yesusku, Kau ku cinta. Akan berhenti meninggikanmu, itu satunya alasan. Bahwa-Mu aku hidup. Oh, karena-Mu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cinta-Mu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Kau terindah.
ku cinta, tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Oh, karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Oh Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta, tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta, tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan. Kau satu-satunya alasan. Kau hanya satu, kau satu-satunya alasan ku hidup. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bulan Desember adalah bulan yang sangat punya makna khusus bagi umat Tuhan ya. Kalau saudara lihat background kita hari ini masih nuansa Christmas ya, penuh dengan gelap-gelip lampu, warna merah, hijau, kuning ya, sebagai bentuk satu sukacita joy tersendiri di bulan Desember saudara dikasih Tuhan. Dan tiba saatnya saudara kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pemikiran kita, pikiran kita, untuk kita boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Kami tunduk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat fellowship yang indah hari ini. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Apapun situasi kondisi yang kami alami, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sampai di penghujung akhir tahun 2024 ini, Tuhan selalu menyertai kami. Sekalipun mungkin ada kerikil yang kami injak, sekalipun mungkin ada masalah, ada tekanan, ada persoalan, pergumulan, penderitaan, tapi kami percaya kalau kami boleh ada sampai di penghujung akhir tahun 2024 ini, itu semua hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Itu semua hanya oleh karena cinta Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mampu berjalan seorang diri. Kami perlu Engkau Tuhan. Jangan pernah lepaskan kehidupan kami Bapa. Kami mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan.
lewat ibadah jawaban doa kita hari ini, kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah masuk di penghujung akhir tahun 2024, saudara. Saya percaya kalau saudara dikasih ruang kesaksian, apa yang saudara alami sepanjang tahun 2024 ini, pasti banyak di antara saudara yang bilang bahwa, wah, saya pernah mengalami begini, saya pernah mengalami begitu. Bahkan mungkin sampai hari ini ada di antara saudara yang masih ada di tengah-tengah proses mengalami hal-hal yang menurut ukuran dunia itu tidak mengenakan saudara. Tapi saya mau katakan kalau kita boleh tetap ada tinggal sampai di penghujung akhir tahun 2024, kita masih bisa melewati itu semua. Mungkin ada yang bilang, oh rasanya berat, sampai terseok-seok. Tapi kalau saudara tetap ada sampai dengan hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara dikasih Tuhan, dari kecil kita sudah dikasih tahu upah dosa adalah maut. Makanya anak kecil bilang, gak boleh, bohong-bohong itu dosa. Melakukan segala sesuatu hal, firman Tuhan detail sekali menuliskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Tapi kalau saya renungkan, kita boleh ada sampai di penghujung akhir tahun 2024 ini, bahkan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kita mulai berpikir dan merenungkan, iya ya, Tuhan izinkan saya ada sampai di penghujung akhir tahun 2024. Dan kalau Tuhan tetap izinkan saya memasuki tahun 2025, bukankah ini bentuk kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup saudara dan saya? Ketika firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut, kita tahu pada waktu kita melanggar, apa itu dosa? Dosa itu adalah ketika kita melakukan segala sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Hal simple, saudara. Saya selalu buat dari hal-hal yang simple. Bohong itu dosa. Dari kecil kita udah dikasih tahu bohong itu dosa. Tapi sampai sekarang, apakah kita bisa terbebas 100% dari apa yang dibilang dosa kebohongan? Atau kita masih suka bohong-bohong, saudara? Bahkan ada istilah, ini bohong-bohong putih, bohong-bohong kecil gitu ya. Tapi firman Tuhan menuliskan, mengajarkan kepada umat Tuhan, gak ada dosa kecil, dosa besar. Dosa ya dosa, saudara. Dan dengan jelas firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut. Ketidaktaatan. Kita tahu gak taat itu dosa, saudara. Terutama tidak taat dengar perintah Tuhan. Tapi berapa banyak sepanjang tahun 2024 ini, kalau kita renungkan, tahun-tahun sebelumnya Tuhan sudah tolong kita bisa melewati tahun 2023, tahun 2022, Tuhan terus kasih kesempatan, sehingga tahun berganti tahun dalam hidup kita. Tapi apakah kita tetap membawa hidup kita untuk semakin taat, ada pertumbuhan di dalam ketaatan kita? Atau mungkin stagnan? Atau lebih cilakanya lagi, saudara, kalau kualitas pengiringan kita, ketaatan kita bukan semakin taat, justru semakin turun. Firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut. Apa tujuan saudara? Apa goal saudara di dalam pengiringan saudara ketika saudara menyebut bahwa hidup saudara dan hidup saya adalah orang Kristen, pengikut Kristus? Tujuan kitanya apa? Kenapa kita mesti ikut Kristus? Kenapa kita mesti mengikuti Yesus? Supaya saudara dan saya, kita bisa terima keselamatan. Amin. Bulan Desember identik dengan Natal, saudara dikasih Tuhan. Tapi saya mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, perayaan Natal bukanlah hanya sekedar simbol kekristenan. Jangan jadikan perayaan Natal hanya sebagai satu ritual atau satu hal yang rutinitas setiap tahun harus kita rayakan, saudara dikasih Tuhan. Tapi berbicara mengenai perayaan Natal, ibadah Natal adalah bukti kasih Allah kepada saudara dan saya. Tuhan sudah berikan anak yang tunggal untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk menebus saudara dan saya. Karena kasih Tuhan yang besar, karena Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikanlah anak yang tunggal, supaya saudara dan saya terima keselamatan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau bulan Desember ini umat Kristen yang merayakan Natal, Natal itu adalah satu peristiwa yang mengingatkan umat Kristen akan kasih Allah yang besar, cinta yang besar. Ada lagu Pantai Kosta Lama mengatakan cinta besar, cinta besar, cinta besar. Cintanya Allah yang sangat besar.
Jadi itulah Natal saudara. Bahwa Yesus turun ke dunia atau Yesus datang ke dunia dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan manusia. Jadi sehingga ketika kita merayakan Natal atau ibadah perayaan Natal, kita diingatkan kembali mengenai kebaikan Tuhan, cinta Tuhan yang besar, bahwa Tuhan datang menyelamatkan saya. Saudara dikasih Tuhan, ketika saudara dikaruniakan keselamatan, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kehidupan orang Kristen, kehidupan saudara dan saya, bahwa ada satu kewajiban untuk umat Tuhan, melayani Tuhan. Bukan cuma mau dilayani saudara. Berapa lama saudara jadi orang Kristen saudara? Berapa lama saudara bilang saudara kenal Tuhan? Tadi saya pernah katakan bahwa berbicara mengenai kekristenan itu berbicara mengenai gaya hidup. Apa arti Kristen? Mencontoh, meneladani Yesus Kristus. Teladan daripada Yesus. Bagaimana kita bisa tahu teladan Yesus? Apa yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Matius 20 ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara dikasih Tuhan, di sini kita belajar ada satu tuntutan ketika kita merenungkan arti makna Natal. Bukan hanya Tuhan datang memang benar untuk menyelamatkan manusia, dan Tuhan menuntut supaya ada pertumbuhan. Apa itu pertumbuhannya? Salah satunya kita tahu bahwa makna Natal itu Tuhan mau kita selamat. Untuk kita bisa selamat, firman Tuhan katakan kita harus mencontoh meneladani Yesus. Yesus katakan bahwa dia datang bukan hanya untuk dilayani, tapi dia pun melayani. Kalau kita baru-baru jadi orang Kristen, kita belum mengerti arti sesungguhnya kekristenan. Kemudian kita mulai dilayani dan dilayani, oke. Tapi ketika ada pertumbuhan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita mulai menyadari, oh, kita pun harus belajar melayani. Pada waktu kita melayani sama, karena kita melayani Raja di atas segala raja, saudara dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, berbicara mengenai melayani, ini ditunjukkan di dalam pengiringan saudara, dalam ibadah saudara. Karena firman Tuhan menuliskan, ibadah adalah salah satu alat di dalam tangan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Karena di dalam ibadah itulah Tuhan berbicara. Di dalam ibadah itulah bagaimana Tuhan mau menyampaikan pesan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Karena kalau kita belajar, firman Tuhan menuliskan di dalam kitab Keluaran, ketika perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran, bagaimana Tuhan mengutus Musa untuk berbicara kepada Firaun, untuk kasih tahu supaya membebaskan atau mengizinkan umatnya keluar daripada Mesir untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun, dan kemudian untuk menuju ke tanah Kanaan. Dan dalam proses dari Mesir menuju tanah Kanaan, umat Tuhan diperintahkan harus beribadah, sekalipun beribadah di padang gurun. Berbicara mengenai padang gurun dan berbicara nggak enak, sesuatu hal yang nggak enak, sama seperti kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya ditebus oleh Tuhan lewat kelahiran Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus menebus saudara di atas kayu salib, kemudian dia bangkit menyiapkan tempat bagi saudara dan saya, kemudian Tuhan izinkan kita ada di padang gurun menuju tanah Kanaan untuk memasuki persiapan ke Yerusalem baru saudara. Di padang gurun untuk apa? Untuk beribadah saudara. Dan di dalam ibadah itu firman Tuhan menuliskan juga bahwa sebagai umat Tuhan kita harus belajar melayani, bukan hanya mau dilayani. Tadi saya katakan di awal kebenaran firman Tuhan, mungkin awal-awal ketika kita jadi orang Kristen, yes, kita dilayani. Tapi begitu ada pertumbuhan, firman Tuhan katakan kita harus belajar melayani, saudara dikasih Tuhan. Amin saudara. Tadi saya katakan ibadah adalah salah satu sarana atau alat untuk umat Tuhan, supaya Tuhan bisa melihat dan menerima kuasa. Tuhan bisa melihat bagaimana kualitas pengiringan saudara di dalam saudara mengiring Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, berbicara mengenai ibadah, ini berbicara mengenai pengiringan atau pelayanan. Tadi saya katakan di dalam ibadah Tuhan bisa melihat kualitas pengiringan umatnya, saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kualitas pengiringan ibadah saudara kepada Tuhan. Ketika kita ada di penghujung akhir tahun, kita mulai renungkan, iya ya, sepanjang tahun ini bagaimana kualitas pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan tanya bagaimana pengiringan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena kalau kita renungkan dari mulai bulan tahun-tahun sebelumnya, kemudian kita masuk di tahun 2024, memasuki bulan pertama Januari, sampai kita di penghujung akhir tahun 2024 ini, kita punya Tuhan yang setia saudara, amin. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan janjinya itu gak pernah berubah, dia selalu tepati janjinya. Ya dan amin saudara.
Tapi seringkali yang berubah ini kita. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa ternyata Tuhan mau kita nggak cuma dilayani, tapi kita pun harus melayani. Karena firman Tuhan katakan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, tapi firman Tuhan juga ajarkan kita harus belajar daripada Yesus. Tadi saya katakan bangsa Israel disuruh keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi harus lewat padang gurun. Di padang gurun disuruh untuk apa? Beribadah. Jadi ibadah itu adalah salah satu alat di dalam tangan Tuhan. Untuk terima, umat Tuhan tuh terima janji Tuhan. Untuk umat Tuhan juga diproses supaya ada pertumbuhan di dalam ibadah itu, saudara. Awal-awal tadi saya katakan mungkin kita jadi umat Tuhan. Saudara renungkan, iya ya saya jadi umat Tuhan mulai tahun berapa ya? Saya dilayani. Tapi firman Tuhan juga ajarkan kepada saudara bahwa kualitas kita harus ada pertumbuhan dalam pengiringan kita. Kita harus mulai belajar melayani. Dan bagaimana caranya dalam ibadah kita, pengiringan kita melayani Tuhan itu seperti apa? Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi fokusnya kepada Tuhan, fokusnya kepada Tuhan, saudara. Mungkin kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi ada guidance, ada petunjuk. Apa itu? Firman Tuhan. Artinya dengan teguh kita berpegang kepada kebenaran, artinya dengan teguh kita berpegang kepada rambu-rambu kebenaran firman Tuhan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu sudah dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Khususnya di dalam kualitas pengiringan kita, di dalam kita melayani Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa nanti akan ada masa yang sulit, masa yang sukar. Dan kalau kita lihat kehidupan manusia zaman sekarang, khususnya anak-anak Tuhan, bukankah Tuhan gak pernah menjanjikan ketika saudara mengiring Tuhan, kemudian ada pertumbuhan dan saudara mulai dari yang saudara dilayani, melayani, saudara mulai ambil bagian dalam melayani Tuhan, dalam pelayanan. Tuhan gak pernah janjikan bahwa berarti hidup saudara akan smooth, gak akan ada kerikil yang saudara injak, gak akan ada duri dalam daging, tidak akan ada tekanan penderitaan, enggak. Tapi yang Tuhan janjikan ketika ada kerikil, ketika ada duri dalam daging, ketika ada tekanan, Dia adalah El Shammah, Allah yang selalu hadir dalam setiap musim hidup saudara. Dan pada waktu Dia hadir memberi kekuatan dan jalan keluar dalam hidup saudara dan saya. Itu yang Tuhan janjikan. Sekalipun mungkin bentuk persoalan pergumulan kita berbeda-beda. Saudara dikasih Tuhan, ada begitu banyak pokok-pokok doa yang ada di dalam kotak ini, saudara. Yang saya sudah baca satu demi satu. Ada begitu banyak pergumulan. Kadang persoalan pergumulan yang dituliskan di dalam pokok doa ini meminta bantuan doa supaya Tuhan turun campur tangan. Kadangkala kita suka berpikir, oh persoalan saya lebih berat. Tapi kalau saya baca, ada begitu banyak persoalan-persoalan yang kadangkala di luar pemikiran kita. Ada ya orang mempunyai persoalan seperti ini. Ada yang seperti ini ya. Tapi saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, saudara. Amin. Apa itu Tuhan yang ajaib? Tuhan yang ajaib, berbicara mengenai Tuhan ajaib. Tuhan yang ajaib itu adalah Tuhan, berbicara mengenai ajaib itu adalah sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Makanya dibilang ajaib. Jadi kalau kita merenungkan bulan Desember mengenai kelahiran Tuhan Yesus, kita mulai iya ya. Bukankah firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus itu tetap sama, mulai dari Dia datang, kemudian Dia disalibkan, Dia naik ke surga, kemudian suatu saat akan menjemput saudara dan saya. Kuasanya tetap sama, saudara. Dia Allah yang tetap sama, cintanya tetap besar dalam hidup saudara dan saya. Tapi yang perlu kita perhatikan, meresponi mengenai makna Natal, saudara dikasih Tuhan, adalah cinta engkau terhadap Tuhan. Bagaimana kualitas pengiringanmu kepada Tuhanmu, bagaimana pertumbuhan imanmu kepada Tuhanmu. Kalau kita mau penggenapan janji firman Tuhan digenapi, saya gak pernah bosan-bosan selalu mengingatkan kepada umat Tuhan. Selalu ikut apa kata firman Tuhan, sekalipun ada konsekuensi yang harus kita terima ketika kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa di dalam Kolose 1 ayat yang ke-10 dia katakan, pada waktu kita melakukan itu semua sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu akan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau kita mau ikut apa kata Tuhan, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan juga menulis ada masa yang sulit. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-6,
Karena firman Tuhan berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini berbicara mengenai apa, saudara? Bahwa nanti akan ada masing-masing dalam kehidupan gereja Tuhan, umat Tuhan, akan ada kita mengalami satu proses hal yang tidak enak dalam hidup kita, yang rasanya sulit dalam hidup kita. Mungkin bentuknya berbeda-beda yang akan dialami oleh umat Tuhan. Ada orang yang mengalami masalah pergumulannya, tekanan masalah finansial. Ada yang masalah hubungan keluarga. Ada yang masalah hubungan antara suami dengan istri. Ada yang bebannya itu mengenai persoalan pergumulan mengenai anak-anaknya. Ada yang mengenai pergaulan anak-anaknya. Ada yang mengalami perceraian. Ada yang mengalami dosa perzinahan. Pokoknya segala macam, saudara dikasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, sekalipun ada masa-masa yang rasanya itu sulit, saudara dikasih Tuhan, masa-masa yang sukar, firman Tuhan katakan. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya apa? Jangan rusakkan nilai-nilai kebenaran yang sudah ditanamkan dalam kehidupan kita. Saya pernah katakan bahwa mungkin daging ini, saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala suka lemah. Kadangkala kita jatuh di kedagingan kita. Tapi kalaupun kita jatuh, jangan biarkan kau semakin jatuh dalam hal itu, saudara. Ambil satu sikap. Ketika firman Tuhan katakan jangan rusakkan, biarkan kebenaran yang sudah ditanamkan dalam kehidupan saudara dan saya itu mengingatkan saudara dan saya. Biarkan Natal tahun ini mengingatkan bahwa kasih Tuhan sungguh besar dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita mengambil satu respon yang baik. Kita kembali datang kepada kasih Tuhan yang besar dalam hidup saudara dan saya. Karena firman Tuhan katakan apa? Supaya ketika kita berkenan kepada Tuhan, kita akan memberi buah dalam segala pekerjaan kita, saudara dikasih Tuhan. Kita akan terima hal-hal yang baik. Bukankah firman Tuhan juga menuliskan barang siapa yang bertahan, dia akan selamat dan terima mahkota. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa hanya orang-orang yang menang, artinya yang bertahan sampai kesudahannya. Artinya bertahan di sini berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Pernah jatuh, yes, pernah jatuh. Tapi ketika dia jatuh, dia bangkit kembali. Dan dia kembali mengambil satu pilihan yang baik. Sehingga makna Natal tahun ini kita mulai berpikir, iya ya, cinta Tuhan yang besar. Saya pernah jatuh, saya pernah melakukan hal yang gak baik. Saya pernah hidup menyimpang dari firman Tuhan. Tapi waktu saya ingat cinta Tuhan yang besar, Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan saya. Saya mau ngambil satu sikap untuk saya kembali kepada cinta Tuhan yang besar, sudah dikasih Tuhan. Firman Tuhan katakan hanya seorang pemenang yang akan terima mahkota. Saya nggak tahu apa yang saudara alami hari ini, tapi yang saya tahu ketika saudara dan saya tetap boleh ada sampai di penghujung akhir tahun 2024 ini, itu artinya Tuhan masih mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan tetap akan mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan tetap rindu supaya saudara dan saya terima keselamatan, terima penggenapan janji firman Tuhan. Keputusannya ada di tangan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala saudara. Saya mau berdoa buat saudara sekaligus bagi setiap pokok-pokok doa yang ada di dalam kotak peti di sini, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Kalau saudara terbeban untuk ikut mendoakan pokok-pokok doa ini, saudara boleh angkat tangan dimanapun saudara berada. Karena kita percaya ketika saudara angkat tangan, saudara sedang melayani saudara. Jadi melayani itu saudara gak perlu berdiri di mimbar. Ketika saudara terbeban dan saudara mulai angkat tangan dan saudara mulai berdoa bagi setiap pokok-pokok doa, sekalipun saudara tidak tahu apa yang menjadi beban pergumulan setiap umat Tuhan, dan saudara mulai berdoa, saudara mulai bilang, Tuhan kami berdoa dan kami dukung. Karena firman Tuhan berkata kuasa doa tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dimanapun saudara berada, roh Allah ada di situ saudara. Dan roh Allah itu melihat setiap kerinduan hati saudara. Haleluya, 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 haleluya. Glory Yesus, haleluya. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Di akhir ibadah jawaban doa hari ini Bapa, kami kembali diingatkan Tuhan mengenai panggilan kami Bapa. Kembali Tuhan, kami mau belajar Tuhan memaknai Natal yang selalu kami rayakan setiap tahun Tuhan. Kami tahu Tuhan Natal itu tidak berarti tanpa kami mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kami.
Kami mau belajar supaya ada pertumbuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk melayani Tuhan, bukan hanya mau dilayani Tuhan. Roh Kudus yang mampukan kami, sekalipun mungkin ada persoalan, permasalahan, tantangan hidup, tapi kami tidak mau pakai setiap persoalan, permasalahan, tantangan hidup kami itu mengkerdilkan kuasa Tuhan dalam hidup kami, itu menstop cinta Tuhan dalam hidup kami, itu menstop cinta kami kepada Tuhan. Tapi kami mau belajar memandang terus janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Hamba juga berdoa Tuhan malam hari ini, seberapa banyak hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang terbeban juga berdoa Tuhan bagi setiap pokok-pokok doa yang ada Tuhan, baik yang dituliskan di dalam kertas maupun yang sudah masuk ke studio ibadah jawaban doa Tuhan, lewat email Tuhan maupun lewat WhatsApp Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap permohonan doa yang sudah masuk Bapa. Tuhan jamah Tuhan, baik yang kami sebutkan maupun yang tidak kami sebutkan. Kau Allah yang mengetahui segala sesuatunya Bapa. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap pokok doa yang membutuhkan uluran jamahan tangan Tuhan, bagi kesehatan mereka Tuhan. Mari Tuhan jamah kesehatan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik juga dalam hubungan-hubungan yang tidak harmonis Tuhan. Mari biarlah kasih Kristus mengikat setiap hubungan-hubungan yang tidak harmonis, setiap roh perpecahan Tuhan, setiap roh-roh yang berusaha memporak-porandakan keluarga-keluarga Kristen ataupun hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, ataupun sesama saudara seiman, ataupun sesama pelayan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kuasa daripada Tuhan mengikat mereka dengan kasih Kristus yang hebat dan dahsyat dalam kehidupan mereka, sehingga ada kesatuan hati dalam setiap keluarga-keluarga Kristen, ada kesatuan hati di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa Tuhan bagi setiap permohonan doa, bagi pertumbuhan keturunan-keturunan kami Bapa. Tuhan jamah, Tuhan lindungi Bapa, agar keturunan-keturunan kami bertumbuh dengan pengenalan yang benar akan Kau Tuhan. Jauhkan daripada pergaulan-pergaulan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jauhkan daripada rancangan-rancangan kecelakaan. Jauhkan daripada niatan-niatan jahat manusia Tuhan, agar mereka Tuhan boleh senantiasa tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Bahkan mereka boleh hidup takut akan Tuhan, sehingga masa depan mereka itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan dan dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan hamba berdoa Tuhan secara khusus Tuhan bagi kebutuhan-kebutuhan finansial yang ada Bapa. Hamba tidak tahu apa yang mereka alami Tuhan, tapi satu hal yang hamba tahu, semua berkat berasal daripada Tuhan. Mungkin ada di antara Tuhan, umat Tuhan yang sampai malam hari menunggu jawaban doa daripada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, waktu kami dan waktu Tuhan adalah tidak sama Bapa, tapi kami percaya Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hamba berdoa Tuhan, setiap pintu-pintu yang terkunci Tuhan bukakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buka jalan bagi setiap kebutuhan umat-Mu Tuhan, baik dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, kebutuhan mereka, kewajiban-kewajiban yang mereka harus penuhi Tuhan. Mari Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya Tuhan, ketika mereka hidup benar di hadapan Tuhan, hidup menjadi pelaku firman Bapa, hidup rindu untuk senantiasa melayani Engkau Bapa. Hamba percaya Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan akan campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi kebutuhan umat Tuhan maupun pokok-pokok doa yang masuk, baik yang dituliskan di kertas Tuhan maupun yang via WA ataupun email Tuhan, hamba berdoa Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan akhiri ibadah jawaban doa kami hari ini Bapa. Tuhan juga memberkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang ikut mengambil bagian Tuhan di dalam pelayanan mendoakan setiap pokok-pokok doa yang ada, maupun yang mengulurkan tangannya Bapa memerlukan bantuan doa daripada Tuhan. Hamba percaya Tuhan, kuasa Tuhan pada saat hari ini sedang bekerja melawat setiap umat Tuhan yang membutuhkan pertolongan tangan daripada Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau lah Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Dan hamba percaya mukjizat-mukjizat Allah sedang terjadi dimanapun mereka berada ketika umat Tuhan mengangkat tangan, membuka hati mereka bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan akhiri ibadah jawaban doa hari ini Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa di dalam ibadah jawaban doa pada waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku
ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya